Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang insyaallah akan bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini, detik ini, kita semua, putra-putri kita, keluarga kita diberi kesehatan lahir batin, hati yang tenang, iman Islam yang sempurna, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad, karena beliaulah tokoh yang selalu kita ikuti sunnahnya dan kita tiru akhlaknya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu begitu cepat kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, kemudian sebentar lagi Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yang disebut dengan bulan haji merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena bulan ini merupakan bulan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah beserta di Arafah, Mina. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya pertama kali rumah yang dibangun buat manusia adalah kota Mekah atau Ka'bah Al-Mukarramah, yang menjadi berkah bagi seluruh umat manusia, karena setiap orang yang mengunjungi Ka'bah akan mendapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan adalah tambahnya kebaikan, tambahnya kebahagiaan, tambahnya keselamatan, tambahnya kesuksesan baik di dunia dan akhirat. Wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi seluruh alam. Hidayah, hadirin, adalah hal yang sangat penting. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dada kita, jiwa kita, hati kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan pemberian yang tidak bisa dibeli oleh uang walaupun 100 miliar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai paman yang tercinta, Sayyidina Abu Thalib. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, padahal Abu Thalib adalah seorang yang sangat membela, membekengi, bahkan dadanya dipasang
demi menjaga keselamatan baginda Rasulullah SAW, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki memberi iman kepada beliau, beliau tidak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di dalam Mekah Ka'bah itu ada tanda-tanda, yaitu maqam Ibrahim. Maqam bukan berarti makamnya Nabi Ibrahim, tapi tempat Nabi Ibrahim sholat. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, masuk di Ka'bah, maka dia akan menjadi orang yang aman, tentram hatinya, nyaman hatinya. Itu adalah janji Allah. Orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dijamin aman, tentram, nyaman hidupnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk haji ke Baitullahil Haram liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu. Para ulama fikih mengatakan mampu adalah pertama mampu secara keuangan, biaya. Yang kedua adalah mampu secara badan atau fisik. Sekarang kita menunggu haji kalau di Kota Kudus mungkin 35 tahun. Kalau umur kita 30 tahun sekarang, kita daftar sekarang, nanti tahun 65, kita umur 65 baru berangkat haji. Tapi kewajiban untuk membayar ONH itu harus wajib untuk orang yang mampu. Kalau bapak punya uang atau saudara-saudara punya uang di deposito atau tabungan misalnya 100 juta, maka 25 juta itu wajib dibayarkan untuk membayar ONH. Walaupun nanti ketika kita haji, wallahu a'lam bishawab, mungkin ketika kita umur 65 atau mungkin kita umur 60, itu wallahu a'lam. Tapi kalau mungkin kelamaan kita melakukan umroh, boleh-boleh saja. Tapi umroh itu sunnah. Padahal menurut kaidah fikih, al-wajib afdhalu minas sunnah. Wajib harus didulukan daripada sunnah. Tapi kalau orang tersebut sudah membayar ONH, berarti sudah gugur kewajibannya untuk membayar haji, tapi tinggal umroh, mungkin tidak masalah. Tapi berdoa mudah-mudahan nanti ketika jatuh tahun dia berangkat haji diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menambahi kekurangan ONH pada tahun tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji merupakan ibadah yang sangat dicintai dan dicita-citakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Surat Al-Baqarah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang tertentu. Jadi haji itu hanya di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau selain bulan Dzulhijjah itu namanya umroh. Kalau umroh itu sunnah, tapi kalau haji itu adalah wajib. Orang yang sudah haji mesti umroh, tapi kalau yang orang umroh belum mesti haji. Maka haji didulukan, tapi kalau uangnya banyak silahkan umroh, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jatuh giliran hajinya, tindak haji ke Saudi Arabia. Faman faradu fihinal hajja farafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam haji itu hadirin, Allah memerintahkan jangan sampai melakukan perbuatan rofas. Rofas itu adalah bicara yang saru, bicara yang mengandung hal-hal yang tidak baik. Kemudian wala fusuko, dan tidak boleh fasik. Fasik artinya apa? Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, dosen Universitas Ummul Qura Makkah Mukarramah Saudi Arabia, adalah maksiat kepada Allah. Mungkin meninggalkan sholat, meninggalkan perintahnya Allah, dan melakukan maksiat. Maksiat itu ada dua. Maksiat yang sifatnya fisik, maksiat mata, maksiat telinga,
maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, dan maksiat farji atau kemaluan. Itu semuanya adalah maksiat zahir. Yang kedua adalah maksiat batin. Termasuk yang maksiat batin adalah takabur, sombong, riya, pamer, hasud, dengki, mendendam jahat dalam hatinya, kemudian serakah atau tamak, tidak ridho dengan takdirnya Allah, tidak bersyukur kepada nikmatnya Allah, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dibaca dalam kitab Marokil Ubudiyah atau Bidayatul Hidayah atau Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Maka itu tidak boleh dilaksanakan dalam haji. Bukan hanya dalam haji, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mukmin pun, seorang muslim pun tidak boleh melakukan maksiat yang hubungannya dengan anggota badan fisik dan melakukan maksiat yang hubungannya dengan hati. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, orang mencegah dari perbuatan maksiat fisik itu lebih mudah ketimbang dia menyegah melakukan perbuatan maksiat yang sifatnya dalam hati, karena orang tidak tahu, yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apapun yang kita lakukan, baik secara rahasia, baik secara yang tampak dilihat manusia atau tidak, Allah akan pasti tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu semua, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka semua ibadah yang kita lakukan, mulai rukun Islam, syahadah, salat, zakat, puasa, haji, ada muaranya adalah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sepintar apapun, orang sekaya apapun, orang sehebat apapun, tapi kalau tidak punya ketakwaan dalam hatinya, itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa takut. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan takutlah padaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Bahwasanya orang-orang yang memuliakan masyairillah, Ka'bah, Arafah, Mina, kemudian Masjid Nabawi, termasuk orang-orang yang hatinya bertakwa. Baginda Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kita ketika ikhram mengingatkan bahwa kemewahan dunia ini harus kita lepas, baik pakaian, mobil, rumah, harta, uang, emas, perak, kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian ketika tawaf, hikmahnya kita mengelilingi Ka'bah ini, kita meyakini bahwa Ka'bah adalah tempat yang harus dimuliakan, yang menjadi pemersatu umat Islam dalam beribadah. Kemudian ketika sa'i dari Safa wal Marwah 7 kali memberikan isyarah kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu berusaha, selalu bekerja, selalu untuk berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita nanti wukuf di Arafah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita besok akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di hari kiamat, dan semua amal akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal baik, dia akan masuk surga, dan siapa yang beramal jelek atau maksiat, mereka akan masuk neraka. Walaupun masuk surga atau neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, tapi wasilah usaha harus dilakukan oleh seorang manusia atau umat Islam atau umat yang beriman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jumroh itu menandakan kita melempari
setan sehingga kita jangan sampai tergoda, dirayu, diganggu dan dijerumuskan oleh setan seperti ketika setan menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah koldi sehingga Siti Hawa dan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan sumpahnya setan, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah, saya mau dikeluarkan dari surga, tapi saya minta satu perkara. Apa yang kamu minta, iblis setan? Aku diumurkan panjang sampai hari kiamat, akan aku jerumuskan semua anak cucu Adam ke neraka semuanya. Itu sumpahnya setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah haji yang pertama mendapat balasan surga, yang kedua menghapus dosa dan membersihkan jiwa, menenangkan hati. Kemudian doa kita akan dikabulkan Allah, pulang akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Ibadah yang sangat baik adalah haji. Kemudian jaminan kesehatan lahir batin di dunia, kemudian juga meningkatkan iman dan takwa seorang muslim dan meningkatkan kualitas ibadah, kemudian juga menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk menghilangkan kemiskinan karena semua uang yang diinfakkan untuk kebutuhan haji Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa ma tunfiqu min syai'in wa huwa yukhlifu. Apa yang diinfakkan untuk haji atau apa yang diinfakkan untuk ibadah ikhlas kepada Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah haji yang akan segera menuju ke Arab Saudi diberi keselamatan, kesehatan, haji yang mabrur. Kita yang masih di Indonesia ini di tahun-tahun depan diberi kemudahan untuk bisa haji ke Saudi Arabia di Makkah, Madinah, Mina dan Arafah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'alaihi wa 'alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala ummati sayyidina Muhammad ajmain. Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami untuk menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, amal yang soleh, badan yang sehat, hati yang sehat, putra putri yang soleh dan solehah, rezeki yang halal, banyak barokah halal. Ya Allah, jadikanlah jamaah haji yang ke Saudi Arabia tahun ini diberi kemudahan, diberi haji yang mabrur, diberi kesehatan, diberi panjang umur, dijauhkan dari musibah, dari segala hal yang tidak baik, baik di Makkah Mukarramah, di Arafah, di Mina, di Madinatul Munawwarah, sehingga mereka nanti pulang ke negaranya masing-masing dengan selamat, dengan sehat walafiat, panjang umur, mendapat predikat haji yang mabrur. Ya Allah, semoga kita yang belum haji atau yang sudah haji bisa dimudahkan untuk pergi haji lagi atau haji ke Makkah dan Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yadhkurkum wa washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.